Hari ini telah banyak mujahidin yang menyerbu Suriah, memerangi pemerintah Suriah, dan ulama Saudi sering mengeluarkan seruan jihad. Mengapa tidak ada seruan menyerbu Israel? Mengapa Israel tak diserang? Mujahidin mana yang utama, jihad ke Israel atau Suriah? Berarti dia tak mengikuti berita. Saya di Mesir tiap hari unjuk rasa, iftahal hudud, iftahal hudud, buka perbatasan, buka perbatasan. Perbatasan Mesir dengan Palestina ada kota namanya Rafah. Saya sampai ke Rafah tahun 1999. Nampak saya kampung orang Palestina yang dijajah Israel. Macam Pekanbaru nih, dibelah menjadi dua. Satu diambil Palestina, dijajah Israel, satu. Tiap hari orang Mesir minta, buka, kalian buka perbatasan, kami akan serbu. Jadi kalau Anda mengatakan kenapa tak ada seruan? Ada, kenapa tak ada seruan? Dari dulu diserukan. Antum kalau mau pergi ke Israel, pergilah. Siapa pulang lat? Bagaimana pandangan Ustadz tentang Ustadz Adi Hidayat? Apa mazhab dia? Belajar agamanya di mana? Belajar S1 beliau di Libya, S2-nya di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Tinggal orang Banten, tinggalnya di Bekasi. Orangnya rendah hati, terkenal masyhur di mana-mana. Tapi mau dia nelpon saya, tapi tak saya angkat. Tak tahu saya itu nomor dia. Setelah pergi ke Dumai baru cerita Pak Taufik. Kata Pak Taufik, tadi Ustaz Adi Hidayat nelpon Ustaz berkali-kali. Kenapa tak Ustaz angkat? Tak tahu saya. Dan putui makrifat awak lagi. Beliau hafal dia macam-macam. Ada orang itu cepat ingat, cepat lupa. Ada lagi cepat ingat, lambat lupa. Yang paling parah, lambat ingat, lambat lupa. Kalau Ustaz Adi Hidayat ni sekali ingat tak lupa-lupa. Itu dia, bisa dia ingat semua. Itu kelebihan lah diberikan Allah SWT. Bagus dijadikan referensi. Cuman jangan telan bulat-bulat. Kalau ada yang tak sesuai, tengok juga pendapat Buya Yahya. Komparasi. Sekarang enak sekali ngaji. Tengok pendapat Ustaz Adi Hidayat, bandingkan dengan pendapat Buya Yahya. Tengok pendapat Ustaz Idrus Ramli. Tengok pula dari NU Garis Lurus. Ngaji. Kalau ulama mujtahid, dia berijtihad berdasarkan ayat-ayat hadis, ayat hadis. Mereka ahli mujtahid. Kita enggak. Pendapat ulama ini kita ambil. Ini. Berijtihad. Cerdas kita lama-lama membandingkan pendapat-pendapat orang-orang alim itu, insyaallah. Teman saya golongan sebelah memberikan komentar tentang hukum sampainya bacaan Quran untuk mayit. Saya jawab dengan buku 37, namun dia memberikan jawaban sebaliknya, yaitu dengan kitab halaman juz 1 248, tafsir Ibnu Katsir An-Najm 4329, dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab juz 5 200. Bagaimana menurut Ustaz? Kalah debat ngadu. Kalau baca mazhab Syafi'i, maka baca kitab Imam Nawawi. Jangan potong-potong mazhab. Maka apa kata Imam Nawawi? Wa qala Syafi'iyyu. Imam Syafi'i berkata. Imam Syafi'i meninggal 204. Muncul Imam Nawawi meninggal 676. Dari 204 ke 676, mazhab Syafi'i itu gemuk berkembang. Qala fulan wa qala fulan wa qala fulan wa qala fulan. Datang Imam Nawawi merevisinya dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab. Maka kalau mau mendalami fikih Syafi'i, cukup dengan pendapat Nawawi. Harus pahami mazhab dengan baik. Jangan mazhab comot-comot. Baca fikih Syafi'i dari Majmu' Syarah Muhazzab. Apa kata Imam Nawawi?
Wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, dia sudah bandingkan, muqaranah namanya, muqabalah, studi komparatif, ini begini, ini begini, ini begini, ini begini, ini begini, kesimpulannya qala Syafi'i wa in wal ashab, dan ulama mazhab Syafi'i. Bedakan antara Syafi'i dan ulama mazhab Syafi'i. Wa in khatimul qur'ana, kalau mereka sanggup memakhatamkan Al-Quran, fahuwa hasanun, seelok-eloknya untuk menghadiahkan pahala itu sekhatam Quran. Imam ente pun mengatakan sampai. Ente selalu ikut Ibnu Taimiyah kan? Iya, Ibnu Taimiyah mengatakan sampai. Ente selalu ikut murid Ibnu Taimiyah kan? Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah kan? Iya, Imam Ibnu Jauziyah mengatakan sampai. Begitu caranya. Dah, pergi lagi. Nanti kalau saya kalah, datang lagi. Mohon bantuan doanya Ustaz di akhir majelis agar saya lulus tes tempat kerja yang baru, insyaallah, sehingga bisa bebas dari bank konvensional. Kita minta kepada Allah SWT, setiap permohonan orang yang mau, walladzina jahadu fina, kalau kau bermujahadah melawan yang haram ini, mencari jalan kami, lanahdiyannahum subulana, kami akan tunjukkan jalan. Cuma Allah ingin melihat tetesan air matamu di tengah malam. Sulitkah bagi Allah memberikan anak kepada Ibrahim? Tak sulit. Yang katanya mandul sudah sekian tahun, bisa mudah. Innama amruhu iza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Ia hanya ingin melihat tetes mata Ibrahim tengah malam, Rabbi habli minas salihin. Itu yang diinginkan Allah. Saya punya orang tua, beliau sering saya ingatkan untuk pakai jilbab, padahal jilbab itu wajib, namun beliau sering menunda-nunda sampai sekarang. Apakah saya sebagai orang anak berdosa? Tidak. Orang tuamu beruntung nggak kau dapat anak soleh. Betuah orang tua. Tapi jangan kau katakan kau tak betuah karena dapat orang tua tak soleh. Jangan. Engkau tak pernah minta dari rahim dia. Allah memilihkan rahim itu supaya engkau dapat pahala. Andai kau punya emak yang berjilbab, mungkin kau tak dapat pahala. Nanti setelah ini emakmu berjilbab, dapat kau pula lagi bini tak berjilbab, dapat pahala lagi, insyaallah. Orang beriman itu indah semua hidupnya. In asabat husarra, kalau datang yang baik-baik, syakar, dia bersyukur, alhamdulillah. Kalau dapatnya tak baik, dia bersabar, dia berjihad, semuanya dia dapat. Mana lebih banyak pahala, syukur apa sabar? La in syakartum la azidannakum, kalau kau bersyukur kau dapat tambahan satu. Tapi orang yang sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kau sabar, kau terus berusaha berbagai macam cara, kau fotokopikan buku. Kenapa tak beli? Mungkin masih kuliah, duit tak ada. Kau kopikan MP3, kau dengarkan, kau belikan jilbab, sampai akhirnya dia dapat hidayah. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairum min humurin ni'am. Kau dapat hidayah satu orang gara-gara mulutmu, kau lebih mulia, lebih hebat daripada orang yang memiliki seekor unta yang merah. Jihad, terus berjihad. Pak Ustadz, kita masih mengerjakan amal. Apakah amal kita masih diterima? Kita fasih cuma masih mengerjakan amal. Apakah amal kita masih diterima? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak membebani kita lebih dari kemampuan kita. Kita belajar, habis belajar kita beramal, berusaha ikhlas, belajar, beramal, belajar ikhlas. Kalau menunggu sempurna, makanya orang selalu nulis buku, buku ini penuh dengan kekurangan. Karena kalau menunggu kesempurnaan, tak akan pernah dicetak-cetak. Ini disimpan untuk doa nanti. Dalam menyambut bulan suci Ramadan, kita wajib memaafkan. Dalam adik-beradik tak ada sama sekali komunikasi. Si adik bertugas di Chevron, sedangkan kakaknya hanya pegawai biasa. Bertahun-tahun tak jumpa, penyebabnya pengaruh istrinya atau berselisih paham. Jadi dalam hal ini siapa yang harus minta maaf dulu? Dalam hal ini siapa yang salah? Antum tak usah cari salah, karena kalau sudah cerita salah, antum pasti mengatakan tak bersalah. Balik dari pengajian ini, antum SMS saja dia, selamat menunaikan ibadah puasa, mohon maaf zahir dan batin, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kenapa tak kau telepon aku? Pulsa habis.